Salam, selamat malam saya ucapkan kepada jamaat yang telah mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang indah ini kita boleh berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya membawa kita melihat dalam surat Kolose. Kita melihat Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Dari teks ataupun nas Alkitab yang telah kita baca, kita mengambil satu tema di sini, yaitu dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang telah kita baca, ada dua nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jamaat yang di Kolose, untuk mereka yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Nasihat yang pertama, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-1b di situ, carilah perkara di atas. Itu nasihat Paulus kepada jemaat Kolose. Yang kedua, nasihat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kalau kita melihat dari konteks penduluan dari ayat yang kita baca tadi, dalam Kolose 2 ayat yang ke-26 23, coba saya baca. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan duniawi. Nah, apa yang kita melihat di sini? Di sini Paulus mengingatkan jamaat di Kolose. Kalau kita lihat ayat yang ke-26, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus, ataupun dalam ayat pasal 3 ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalimat yang hampir sama. Kalau kita telah mati bersama Kristus, telah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, Paulus berkata kepada jemaat, nah, kamu telah bebas, kita telah bebas dari roh-roh dunia. Nah, soalan Paulus di sini, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan?
seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Nah, mengapa kamu masih menaklukkan diri kamu dengan rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Maksud Paulus di sini, mengapa kita masih mau dikuasai, masih mau ditakluki oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, keinginan dunia ini. Sedangkan kita telah dibebaskan lewat kematian, lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana di sini Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolose, bila kamu telah dibebaskan, bila kamu telah dimerdekakan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, kamu telah mengalami itu, jangan mudah ditakluki. Paulus berkata, jangan mudah ditawan oleh falsafat yang kosong, oleh ajaran palsu, ajaran yang menurut ajaran nenek moyang, yang bukan menurut Kristus. Nah, itu Paulus katakan. Ya, mengingatkan kita sebagai orang percaya, bila kita telah diselamatkan, dilepas, bebaskan, kita diingatkan agar kita jangan ditakluki, jangan mudah digoda oleh si jahat. Kalau kita melihat apa kata Petrus juga dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sedalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Inilah pekerjaan iblis, pekerjaan roh jahat, membuat kita merasa khawatir, membuat kita kurang percaya akan pembebasan, agar apa yang membuat kita tidak percaya akan kuasa Tuhan, saudara. Jadi kita ingat, Paulus berkata, kamu telah bebas, kita telah dilepaskan. Kita ingat juga apa kata Tuhan Yesus juga. Kalau kita melihat dalam Matius 6 ayat yang ke-31-35. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi firman ini juga mengingatkan kita supaya kita jangan mudah ditaklukkan oleh si iblis, membuat kita takut, membuat kita khawatir dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Orang di bumi ini, orang di dunia ini khawatir soal makanan, soal pakaian, soal minuman dan sebagainya. Tuhan mengingatkan kita, namun mereka yang tidak mengenal Allah memerlukan itu. Tetapi Tuhan tahu kita juga perlukan itu. Tapi satu yang Tuhan ingat kepada kita, agar kita cari dulu kerajaan Allah, semua ditambah kepada kita. Tuhan ingatkan kita setelah kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, telah dibebaskan dari kuasa-kuasa yang jahat. Maka satu yang kita buat, kita hidup sesuai
dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ini yang sangat penting. Mencari kerajaan Allah itu adalah melakukan sesuatu yang sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan beritahu dalam firman. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesuai dengan apa firman Tuhan kata di dalam firman. Ini yang kita melihat. Jadi firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami tinggikan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan, Tuhan telah menebus kami, Tuhan telah menyelamatkan kami, kami telah mengalami kebangkitan bersama Tuhan. Tuhan mengajar kami, menasihatkan kami lewat surat Paul untuk jemaat Kolose, di mana kami harus mencari apa yang di atas, maksudnya apa yang Tuhan kehendaki, mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus. Oleh itu ya Tuhan, kami berdoa agar kami tidak mudah ditakluki oleh roh-roh yang jahat, kuasa-kuasa setan. Biarlah apa yang kami buat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami doa untuk seluruh jemaat community dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati, melindungi. Tuhan terus kuat teguh iman jemaat. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh, terus berakar di dalam firman Tuhan. Jika ada jemaat yang sakit Tuhan, dimanapun letak penyakit mereka, berdoa agar bilur-bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib, sembuhkan yang sakit, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya persoalan beban berat, Engkau bebas, Engkau lepaskan mereka. Dimanapun jemaat berada, baik di Miri maupun di luar Miri, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, jauh umat-Mu dari kuasa kegelapan, jauh umat-Mu dari penyakit, dari COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita.